Halo anak-anak yang ganteng dan cantik. Assalamualaikum, selamat pagi. Kita melanjutkan materi minggu lalu tentang kerajaan Islam di Maluku, yaitu kerajaan Ternate Tidore ya, kalau kamu masih ingat. Kalau lupa tinggal dicari di YouTube, cari Ternate Tidore di YouTube-nya saya gitu ya. Dan kalian dengarkan lagi, baru lanjut ke sini ya. Nah, sekarang kita kerajaan Islamnya bukan lagi di Maluku, tapi kita ke Kalimantan, ya. Jadi kita terbang ke Kalimantan, disitulah ada dua kerajaan yang terkenal ya kerajaan Islamnya, yaitu Pontianak dan Banjarmasin. Kita bahas yang Banjarmasin dulu, oke, kerajaan Banjar ya. Kerajaan Banjar itu adalah kerajaan Islam yang terbesar di Kalimantan Selatan, letaknya di Kalimantan Selatan ya. Kerajaan Banjar ini disebut juga kerajaan Banjarmasin karena letaknya kalau sekarang pun disebutnya kota Banjarmasin ya. Kamu pernah dengar nggak daerah Banjarmasin? Pastinya sudah pernah dengar ya. Dan nantinya memang di Kalimantan itu menjadi salah satu kota di Kalimantan akan menjadi ibu kota negara ya. Tentunya nantinya Kalimantan akan ramai dan kemungkinan nanti kalau kamu udah dewasa kamu bahkan bisa berkesempatan datang ke Kasana gitu ya. Kemudian kata Banjarmasin itu merupakan paduan dari dua kata, yaitu ada bandar dan masih ya. Nama bandar itu diambil dari kata nama Patih Masih ya, seorang perdana menteri kerajaan bandar yang cakap dan berwibawa. Kerajaan ini dapat dipersatukan beberapa kerajaan kecil di wilayah Kalimantan seperti Kerajaan Pasir, Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Nah, pasti kamu ingat ya Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ini adalah kerajaan Hindu pertama kali di Indonesia. Jadi artinya Kerajaan Kutai ini adalah masuk ya menjadi bagian dari kerajaan Banjar ketika nanti berkembangnya kerajaan Islam ya. Ada kerajaan Kota Waringin, Kalimantan Tengah, serta kerajaan Kodria, Landak, Mempawah di Kalimantan Barat. Kerajaan Banjar ini mempunyai sejarah cukup panjang karena diawali dari masa yang jauh sebelum masuknya pengaruh Islam, yaitu masa yang ditandai dengan pendirinya Candi Laras dan Candi Agung. Dari sini tuh ada candi juga ya, Candi Laras dan Candi Agung, tapi di era Hindu Buddha seperti itu ya. Nah, sesuai tutur candi Hikayat Banjar versi 2, di Kalimantan itu telah berdiri suatu pemerintahan dari dinasti kerajaan namanya atau keraton ya, yang terus berlanjut hingga daerah ini digabungkan ke dalam Hindia Belanda tuh nantinya ketika mereka menyerah pada Belanda ya di 1860 gitu ya. Keraton awal disebut Kerajaan Kahuripan ya. Terus ada Jipa, Daha, Banjar, Matapura, dan Pagustian ya. Kemudian, kerajaan Islam Banjar itu merupakan salah satu kerajaan terbesar di Kalimantan. Hingga saat ini terjadi kontroversi di kalangan ahli sejarah mengenai kapan Islam masuk ke Kalimantan Selatan. Paling tidak ada dua aliran besar. Pertama itu ada aliran kalangan yang mengatakan bahwa Islam masuk sebelum ya pasukan Demak tiba di Banjarmasin. Yang kedua itu golongan yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Kalimantan Selatan setelah kerajaan Daha berhasil direbut oleh Pangeran Samudra bersamaan dengan pasukan militer kerajaan Islam Demak. Jadi ada yang bilang kalau mereka udah mengenal Islam sebelum Demak masuk, ada juga yang menyebutkan bahwa Islam baru masuk setelah masuknya militer dari kerajaan Demak. Jadi di sini Demak itu ya selain invasi atau ya boleh dikatakan invasi atau kerjasama ya, tapi menaklukkannya beberapa daerah yang belum diislamkan dulu tuh kayak gitu ya. Sejarah berdirinya Kesultanan Banjar itu penghuni pertama Kalimantan Selatan diperkirakan terkonsentrasi di desa-desa besar di kawasan kaki pegunungan Meratus yang lama tahun itu berkembang menjadi kota-kota bandar yang memiliki hubungan perdagangan dengan India dan Cina. Dalam perkembangannya, konsentrasi penduduk juga terjadi di aliran sungai Tabalong. Pada abad ke-5, diperkirakan telah berdiri kerajaan Tanjung Puri yang berpusat di Tanjung Tabalong ya.
Jauh beberapa abad kemudian, orang-orang Melayu dari Sriwijaya banyak yang datang. Jadi ini adalah migrasi gitu ya. Mereka memperkenalkan bahasa dan kebudayaan Melayu sambil berdagang. Selanjutnya, kemudian menjadi asimilasi dengan penduduk setempat yang terdiri dari suku Makian, Lawangan, dan Bukit. Nih, raja-rajanya ya, dari Sultan Suryansa, Rahmatullah Hidayatullah Mustainbillah, Inayatullah Saidullah, sampai Sulaiman Al-Mutamidullah atau Sultan Sulaiman itu ya. Nah, kalau di sini ada nomor 14, silahkan dilihat di situ langsung ya. Di situ ada namanya Sultan Tamjidullah. Di sini ada hubungannya dengan Belanda waktu itu ya, yang diangkat oleh Belanda ya, tapi tidak disukai oleh masyarakatnya, termasuk Pangeran Antasari. Kau pasti tahu ya Pangeran Antasari ya. Beliau itu ada di mata uang berapa ya? 2000 atau berapa gitu supaya diingat-ingat lagi. Kalau nggak salah ya 2000 ya. Itu ada Pangeran Antasari, pahlawan ya. Dalam perjalanannya, Kerajaan Banjar telah mengalami beberapa kesulitan dan ancaman baik dari eksternal, dari luar, ataupun juga internal. Terutama masa-masa setelah datangnya bangsa kolonial. Ya pastinya ya, kolonial itu hampir merata di semua kerajaan di Nusantara. Semua kerajaan Islam, baik Hindu-Buddha ataupun yang sudah Islam, pastinya kebanyakan udah Islam ya, itu ditaklukkan ya oleh Barat atau kolonial ya. Pusat kerajaan atau keraton Banjar harus berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain, tidak kurang dari 5 kali ya. Tetapi tak satu pun sisa tinggalan keraton Banjar tersebut yang dapat diwariskan ke generasi sekarang. Keraton pertama itu disebutkan berada di wilayah Kuin, dan keraton kedua itu ada di Kayu Tangi atau Teluk Selong, Martapura, dan tidak seorang pun yang dapat menjelaskannya. Kenyataan sekarang dapat diketemui di Kuin saat ini hanyalah lokasi makam Sultan Suryansa, raja pertama ya, Sultan pertama, dan para tokoh yang sejaman dengan Khatib Dayan, serta makam keluarga Sultan Suryansa sendiri. Itu ya, jadi memang kemakan waktu ya. Jadi peninggalannya bisa aja dulu di era Belanda setelah taklukkan oleh Belanda, dibuang, dibakar atau dihilangkan intinya ya, atau memang peninggalannya itu kemakan waktu gitu ya. Jadi nggak ada sumber-sumber yang ada sampai sekarang. Nah, kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya. Kita lihat di sini ada politik dan ekonomi. Jadi politiknya ya. Jadi sejak awal tuh didirikan Kesultanan Banjar telah menjalin ikatan dan Kesultanan Demak di Jawa. Hubungan tersebut itu salah satu sikap politik untuk menghindari ancaman dari luar. Jadi biar kerjasama ya. Kalau kekuatannya besar itu kemungkinan kerajaan-kerajaan musuh itu ya sulit untuk menguasai gitu ya. Pemerintahnya itu bersifat aristokratis yang dikuasai oleh para bangsawan, yang mana raja hanya menjadi simbol pemersatu belaka gitu. Ekonomi, pemerintah Banjar mengatur tentang perdagangan di mana Sultan mengangkat seorang kepala pelabuhan yang mengatur perdagangan di wilayah Banjar. Peranan sosial terbentuk ada 3 piramid ini sosialnya ya. Ada lapisan pertama itu golongan penguasa yang merupakan minoritas, yang paling sedikit itu rata-rata ya orang golongan kaum bangsawan, keluarga raja. Sedangkan kalau lapisan tengah itu adalah pemuka agama yang mengurusi masalah hukum, keagamaan, dan kerajaan. Sementara golongan mayoritas diisi oleh para petani, nelayan, pedagang, dan lain sebagainya. Yang paling banyak itu ya golongan ketiga atau golongan yang bawah ya. Golongan ini berakhir pada abad 19 seiring dengan dihapuskannya kerajaan Banjar oleh Belanda. Baru nanti kalau di era Belanda ya artinya orang kulit putih dulu, orang Eropa, baru orang Timur Asing, baru pribumi gitu. Setelah Belanda ya, itu urut-urutannya. Runtuhnya kerajaan Islam Indonesia di sini ya, ada Sultan Muhammad Saeman, keruntuhnya kerajaan Banjar ya di 1905 karena Belanda. Praktis seluruh wilayah kerajaan Banjar jatuh ke tangan Belanda dan kerajaan Banjar itu runtuh. Akan tetapi semangat yang dikorbankan seluruh pejuang para perang Banjar itu melalui sumpah perjuangan harang menyerah wajah sampai ke putih, benar-benar memberikan semangat untuk mempertahankan kerajaan Banjar.
Walaupun akhirnya itu jatuh juga ke Belanda ya. Kita masih menghargai perjuangan para tokoh yang telah mengorbankan segalanya untuk mempertahankan kerajaan Banjar itu ya. Inilah yang membuat saya berpikir bahwa ini manfaat kamu belajar sejarah. Ngapain saya harus belajar kerajaan-kerajaan zaman dulu? Karena kamu harus tahu asal usul kita tuh seperti apa. Orang Kalimantan tuh seperti apa. Orang Jawa tuh seperti apa. Orang pulau ini, pulau itu, suku-suku Indonesia tuh banyak. Asal usulnya itu ya kita dengan belajar sejarah. Apa? Untuk apa? Untuk menghargai bahwa dulu itu masyarakat kita tuh udah apa namanya? Udah bagus tata kelola pemerintahannya ya, tata kelola ekonominya udah modern, setidaknya seperti itu gitu ya. Kalau dibandingkan sekarang yang lebih modern sekarang gitu ya, tapi lebih cerdas, udah cerdas gitu ya. Tandanya apa? Tandanya mereka bisa mendirikan benteng-benteng pertahanan ya, yang dimana mereka nggak membutuhkan semen ya, mereka membutuhkan apa namanya perekat-perekat yang kita lihat di era modern sekarang enggak, tapi bangunannya tetap kokoh, hebat nggak, candi gitu ya. Itu mengartikan bahwa nenek moyang kita zaman dulu itu hebat-hebat orangnya, seperti itu ya. Itulah gunanya sejarah ya. Terus selanjutnya, peninggalan kerajaan Banjar itu ada Masjid Sultan Suryansah, ini adalah raja pertama ya. Terus ada sejarah awal berdiri. Oke ya, jadi tenang tadi disebutkan bahwa kerajaan Banjar peninggalannya itu kurang gitu ya. Disebutkan hanya di sini ada Masjid Sultan Suryansah dan menceritakan tentang awal mula pendirian Banjar oleh Sultan Suryansah. Ini sekarang kita ke Kerajaan Pontianak ya. Ini adalah istananya ya. Sejak awal mula berdirinya kesultanan ini ditandai dengan keinginan Syarif Abdurrahman dan saudaranya beserta para pengikutnya untuk mencari tempat tinggal setelah ayahnya meninggal ya di Kerajaan Mempawah. Nah, di sini Syarif Abdurrahman Al-Qadri, ini nama keluarganya ya, berangkat bersama seluruh keluarganya mencari suatu kawasan untuk dijadikan pemukiman baru bagi mereka. Saat itu kawasan yang dicari belum diketahui dengan jelas ya. Rombongan itu terdiri dari 2 kapal ya, 14 kapal kecil dan beserta awak kapalnya gitu. Armada ini dinakodai oleh Juragan Daud. 4 hari mengarungi sungai sampailah mereka itu di pulau kecil yang belakangan dinamakan Batu Layang. Nantinya daerah ini dijadikan sebagai pemakaman resmi bagi Kesultanan Pontianak sekarang gitu ya. Kemudian baru mereka melanjutkan ke Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Selanjutnya, rombongan Abdurrahman ini memasuki kawasan perairan pertemuan antara Sungai Kapuas dan Sungai Landak dan menembaki dengan meriam para bajak laut. Di situ udah ada bajak laut ya, ada juga perompak gitu ya. Baru mereka mendirikan pemukiman di situ. Nah, di sini ada urutannya. Ya, saya coba ke sini ya, yang namanya Sultan Hamid II Al-Qadri ya, 1945-1950. Beliau ini adalah salah satu menteri di era awal kemerdekaan ya. Terus kehidupan politiknya ya, tentunya di sini udah bergabung dengan RKRI gitu. Terus ekonominya di sini udah ada perdagangan karena mereka ada di persimpangan 3 sungai, itu ada komoditasnya ya. Sosial budaya mereka sangat ada pengelompokan identitas ya berdasarkan kesukuan, agama dan ras. Pengelompokan itu terdiri dari suku pertama itu suku orang Dayak tentunya karena mereka berawal dari situ, tapi mereka tinggalnya di pedalaman ya. Kedua itu komunitas Melayu, Bugis, Arab yang dikenal sebagai penganut Islam terbesar di daerah ini gitu. Baru kalau yang ketiga itu ada imigran dari Cina yang tinggal di daerah pesisir, dikenal dengan salah satu yang sebagai satu kesatuan sosioekonomi ya. Tuh. Ini ada runtuhnya kerajaan Pontianak ya karena kedatangan Jepang. Karena Jepang kan pertama kali didatangkan ditarakan di Pontianak ya. Ini ada peninggalannya Keraton Skadria. Kan Kadria itu nama keluarga ya. Ada peninggalan lagi, ada rumah Melayu, keraton juga, dan sudah selesai. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran sejarah Indonesia dengan baik.
silakan dicermati. Kalau belum paham, silakan ditanyakan. Oke, jangan malu-malu kalau bertanya ya. Dah, selamat pagi.